Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tobat atau bisa disebut dengan hijrah. Para ulama berkata, bertobat itu hukumnya wajib dari segala dosa. Apabila kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, maka bertobat dalam hal ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, berhenti dari kemaksiatan. Kedua, menyesali atas kemaksiatan yang ia lakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut untuk selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah. Apabila kemaksiatan itu terjadi antara sesama manusia, maka syarat-syarat tobat dalam hal ini ada 4, yaitu ketiga syarat yang telah saya sebutkan tadi, dan melepaskan diri dari hak orang yang bersangkutan. Apabila hak tersebut berupa harta benda atau semisalnya, maka ia harus mengembalikannya kepada yang bersangkutan. Jika hak tersebut berupa hukuman tuduhan zina, maka hendaklah ia menyerahkan diri untuk dikenai hukuman atau meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan. Jika berupa pengumpatan, maka hendaklah meminta dimaafkan dari umpatannya tersebut. Setiap orang wajib bertobat dari segala dosa. Akan tetapi, jika seseorang bertobat dari sebagian dosanya, maka tobat tersebut sah atas dosa yang dimaksud itu, menurut pendapat Ahlul Haq. Sedangkan dosa-dosa yang jelas di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' tetap wajib bertaubat. Tobat ialah berhenti dari maksiat kepada Allah menuju taat kepadanya, meminta maaf kepada orang yang dituduh zina, dan semisalnya jika kesalahan ini sampai kepada orang yang bersangkutan. Jika belum sampai kepada orang yang bersangkutan, maka cukup hanya beristighfar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Kata la'ala pada asalnya diartikan taraji, atau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Akan tetapi, di dalam ayat ini diartikan sebagai tahqiq atau memastikan, karena sesungguhnya janji Allah pasti terjadi. Ayat di atas menunjukkan kewajiban tobat dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tobat nasuha atau tobat yang semurni-murninya ialah bertobat dari dosa kemudian tidak mengulangi lagi, sebagaimana susu tidak akan kembali lagi masuk ke dalam butingnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat motivasi kepada umat untuk bertobat dan istighfar. Ibnu Battah berkata, para nabi merupakan orang-orang yang paling bersungguh-sungguh dan beribadah lantaran pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka mereka senantiasa bersyukur kepadanya dan mengakui kekurangan mereka. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW,
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang jatuh di atas untanya dan ia tersesat di suatu tanah lapang. Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguh Allah lebih gembira dengan tobat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di suatu tanah lapang. Kemudian kendaraannya tersebut menyingkir darinya, padahal di atas kendaraannya tersebut terdapat makanan dan minumannya. Orang tersebut lalu berputus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa sama sekali dari kendaraannya tersebut. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba kendaraannya berdiri di sisinya, lalu ia mengambil tali kekangnya sambil saking gembiranya. Kemudian ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Ia sampai salah ucap karena sangat bergembira. Inti dari hadis tersebut, yang pertama, kecintaan Allah terhadap tobat hambanya ketika ia bertobat kepadanya. Sungguh, Allah sangat bergembira dengan tobat tersebut dengan kegembiraan yang layak dengan keagungannya. Yang kedua, ucapan yang dikatakan oleh seseorang dalam kondisi bingung dan lupa, maka tidak ada tuntutan atas ucapan tersebut. Yang ketiga, memberikan perumpamaan dengan hal-hal yang dapat diindra, sehingga dapat mengantarkan kepada pemahaman. Yang keempat, keberkahan tunduk kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Artinya, ketika mataharinya terbit dari arah barat, maka iman orang kafir tidak ada manfaatnya lagi, dan tobat orang yang berbuat maksiat tidak ada manfaatnya lagi. Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al-Qutri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabiullah SAW bersabda, pernah terjadi ada umat sebelum kalian seseorang yang membunuh 99 orang. Lantas ia mencari orang teralim di muka bumi ini. Lalu ia ditunjukkan agar mendatangi seorang rohib. Ia pun mendatangi rohib tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Rohib menjawab, tidak ada. Lalu ia membunuh rohib tersebut sehingga orang yang dibunuh olehnya genap 100 orang. Kemudian ia mencari lagi orang teralim di muka bumi ini, sehingga ia ditunjukkan agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Ia berkata kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat baginya? Orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara seseorang dengan tobatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini. Sungguh, di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu adalah tempat yang buruk. Ia pun berangkat. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, datanglah waktu kematiannya. Akhirnya, malaikat pembawa rahmat dan malaikat azab saling bercekcok. Malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertobat seraya menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh, ia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Lantas malaikat yang menjelma manusia mendatangi mereka. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Ia berkata, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Daerah yang paling dekat di antara keduanya itulah, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Selanjutnya, malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Muttafaq alaih. Makna dari hadis tersebut adalah, yang pertama, keutamaan ilmu daripada ibadah. Yang kedua, anjuran berhijrah dari daerah orang-orang yang berbuat maksiat, memutus hubungan dengan teman-teman buruk, dan mengganti dengan
berteman dengan orang-orang yang soleh. 3. Apabila seorang hakim terbentur pada perbedaan pendapat, maka ia memutuskan berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. Yang keempat, dosa meski sebesar apapun, namun ampunan Allah lebih besar lagi. Sesungguhnya, orang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya, meskipun ia belum sempat melakukan kebajikan dengan syarat, dengan azam yang kuat untuk melakukan tobat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi